Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator ingin mempresentasikan tentang mata kuliah praktek komputer bisnis mengambil tema pariwisata dan judul yaitu potensi dan daya tarik Monumen Nasional sebagai salah satu objek wisata unggulan di DKI Jakarta. Kami dari kelompok 10 kelas 03 SMJE 013 yang beranggotakan yang pertama yaitu Muhammad Agus Refiudin, yang kedua yaitu Nurul Amalia Sintani, yang ketiga yaitu Rizka Angel Manalu, dan keempat yaitu Sabrina Nursyahbani Putri. Yang pertama yaitu latar belakang. Monumen Nasional atau populernya disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Monumen Nasional terletak di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monumen dan museum ini dibuka setiap hari mulai pukul 8 hingga pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Pada hari Senin pekan terakhir setiap bulannya ditutup untuk umum. Monas atau Monumen Nasional merupakan ikon kota Jakarta, terletak di pusat kota Jakarta, menjadi tempat wisata dan pendidikan yang menarik bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Monas didirikan pada tahun 1959 dan diresmikan 2 tahun kemudian pada tahun 1961. Yang kedua yaitu alasan. Alasan kita mengambil judul ini karena Monumen Nasional yang populer disingkat Monas atau Tugu Monas itu adalah salah satu monumen peringatan yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan Belanda, dan untuk menganalisis jumlah kunjungan wisatawan Monas dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 serta mengetahui lebih dalam apa saja yang ada di dalam Monumen Nasional tersebut. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah penting yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan berkunjung di Monumen Nasional. Yang kedua, bagaimana Monumen Nasional bisa menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Yang ketiga, bagaimana merancang sebuah media informasi yang efektif dalam memberikan edukasi tentang Monumen Nasional sebagai tempat wisata sejarah. Yang keempat yaitu tujuan. Yang pertama untuk mengetahui sejarah Monumen Nasional. Kedua, untuk mengetahui apa yang mempengaruhi keputusan wisatawan untuk berkunjung di Monumen Nasional. Yang ketiga, untuk mengetahui maksud dan tujuan pemerintah dalam pembangunan Monumen Nasional. Yang keempat, mengetahui potensi dan daya tarik yang terdapat di monumen tersebut. Yang kelima, mengetahui usaha yang dilakukan oleh Dinas Pengelola Tugu Monumen Nasional Jakarta dalam mengembangkan Monumen Nasional. Monumen Nasional alias Monas merupakan salah satu tujuan favorit para wisatawan domestik dan mancanegara di DKI Jakarta. Namun, jumlah kunjungan wisatawan ke Monas anjlok 96,43% dibandingkan tahun sebelumnya (year on year (YOY). Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun lalu total kunjungan wisatawan ke Monas mencapai 443,03 ribu. Perlu diketahui, Monas ditutup sejak awal COVID-19 dan karena adanya pekerjaan revitalisasi sebelumnya, jumlah kunjungan wisatawan ke Monas cenderung meningkat dalam 1 dekade terakhir. Kunjungan wisatawan ke Monas tercatat sebanyak 1,25 juta kunjungan pada 2010. Jumlahnya meningkat menjadi 1,51 juta kunjungan pada 2011. Kemudian, jumlah kunjungan wisatawan ke Monas menurun pada 2012 menjadi 1,41 juta kunjungan, lalu pada 2013 menjadi 1,38 juta kunjungan dan 1,15 juta kunjungan pada 2014. Berikutnya, jumlah kembali meningkat menjadi 1,53 juta kunjungan pada 2015. Pada 2016, jumlah kunjungan wisatawan ke Monas naik jadi 1,87 juta kunjungan. Selanjutnya jumlahnya menurun jadi 1,86 juta kunjungan pada 2017 dan kembali naik menjadi 1,90 juta kunjungan pada 2018. Pada 2019, kunjungan wisatawan ke Monas tercatat sebanyak 12,11 juta kunjungan. Jumlah kunjungan itu merupakan yang tertinggi selama 10 tahun terakhir.
jumlah kunjungan wisatawan ke Monas bisa dilihat dari 2010 ke 2020. Dan itu grafik alur dari 2010 sampai 2020. Selanjutnya, apa saja di Monumen Nasional. Yang pertama ada relief sejarah Monas. Pada setiap sudut halaman luar yang mengelilingi monumen terdapat relief yang menggambarkan sejarah Indonesia. Relief ini bermula di sudut timur dengan mengabadikan kejayaan Nusantara Laut pada masa akhirnya, menampilkan sejarah Singasari dan Majapahit. Relief ini berlanjut secara searah jarum jam menuju sudut tenggara barat daya dan barat laut. Secara kronologis menggambarkan masa penjajahan organisasi modern yang memperjuangkan Indonesia merdeka pada awal abad ke-20. Sumpah Pemuda, pendudukan Jepang, proklamasi kemerdekaan Indonesia, disusul revolusi dan perang kemerdekaan Republik Indonesia hingga mencapai masa pembangunan Indonesia modern. Yang kedua ada Museum Sejarah Nasional. Di bagian dasar monumen pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan tanah terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia. Ruang besar Museum Sejarah Perjuangan Nasional dengan ukuran 80 x 80 meter dapat menampung sekitar 500 orang. Ruangan besar berlapis ini terdapat 48 diorama pada keempat sisinya dan 3 diorama di tengah sehingga menjadi total 51 diorama. Diorama ini menampilkan sejarah Indonesia sejak masa prasejarah hingga masa Orde Baru. Diorama ini dimulai dari sudut timur laut searah jarum jam menelusuri perjalanan sejarah Indonesia mulai masa prasejarah, masa kemaharajaan kuno seperti Sriwijaya dan Majapahit, disusul masa penjajahan bangsa Eropa yang perlawanan para pahlawan nasional pra-kemerdekaan melawan POC, pemerintah Hindia Belanda hingga masa pergerakan nasional. Yang ketiga, ruang kemerdekaan. Di bagian dalam cawan monumen terdapat ruang kemerdekaan berbentuk amfiteater. Ruangan ini dapat dicapai melalui tangga berputar dari pintu sisi utara. Dari selatan ruangan ini menyimpan simbol kenegaraan dan kemerdekaan Republik Indonesia, di antaranya naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disimpan dalam kotak kaca di dalam gerbang berlapis emas lambang negara Indonesia, peta Kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlapis emas dan bendera merah putih, dan di dinding tertulis naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang keempat ada peralatan puncak dan api kemerdekaan. Di puncak Monumen Nasional terdapat cawan yang mendukung nyala lampu perunggu yang bertanya mencapai 14,5 ton dan dilapis emas 35 kg. Lidah api atau obor ini berukuran tinggi 14 meter dan berdiameter 6 meter, terdiri dari 77 bagian yang disatukan. Puncak tubuh berupa api dan tak kunjung padam yang bermakna agar bangsa Indonesia memiliki semangat yang menyala-nyala dalam berjuang dan tidak pernah surut atau padam sepanjang masa. Peralatan cawan memberikan pemandangan bagi pengunjung dari ketinggian 17 meter dari permukaan tanah. Peralatan cawan dapat dicapai melalui elevator ketika turun dari perlawanan puncak atau melalui tangga mencapai dasar cawan. Halo, saya Rizka Injil Manalu. Saya di sini akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu retribusi Monumen Nasional. Loket pembelian tiket Monumen Nasional berada di dalam terowongan yang terletak di sebelah utama Monumen Nasional. Harga tiket pengunjung yang ditawarkan terbagi atas tiket yang sampai pada pelataran cawan dan tiket yang sampai pada pelataran puncak Monumen Nasional. Di sini ada tabel tanda masuk dewasa sampai dengan pelataran cawan 2.500.000 sampai dengan pelataran puncak 7.500.000. Mahasiswa, anak-anak, pelajar sampai dengan pelataran cawan 1 juta sampai dengan pelataran puncak 3.500.000. Dari tabel retribusi di atas dapat dilihat bahwa harga tiket untuk pelataran cawan dan pelataran puncak berbeda.
dikarenakan apabila pengunjung sampai pelataran puncak maka mereka akan mengalami kepuasan tersendiri karena dapat melihat keindahan kota Jakarta dari puncak Monumen Nasional. Di sini ada jam buka loket Monumen Nasional setiap hari kerja termasuk Sabtu, Minggu, dan libur pukul 8.30 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Kecuali hari Senin, terakhir setiap bulan tutup. Loket tiket Monumen Nasional setiap hari kecuali hari Senin, terakhir setiap bulan dibuka. Oleh sebab itu Monumen Nasional selalu ramai dikunjungi wisatawan terutama pada akhir pekan. Ada hal yang bisa dilakukan di Monumen Nasional. Pertama, wisata sejarah yang edukatif. Sebagai situs sejarah dan sebuah museum, beberapa wahana yang ada di Monas memang sebagian besar bernilai edukatif, sehingga mengajak keluarga terutama anak-anak ke Monas selain untuk rekreasi juga akan menambah wawasan. Yang kedua, melihat kota Jakarta dari puncak Monas. Naik ke puncak Monas pada pelataran puncak api kemerdekaan, pengunjung bisa melihat gunung-gunung pencakar langit di Jakarta. Bahkan apabila udara cerah, Gunung Salak di Jawa Barat akan terlihat dengan jelas. Yang ketiga, menyaksikan air mancur menari. Pertunjukan air mancur menari adalah salah satu atraksi yang dipertunjukkan di Monumen Nasional. Biasanya dilakukan pada akhir pekan, Sabtu atau Minggu malam dari pukul 19.30 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat selama kurang lebih 20-30 menit. Keempat, naik kereta wisata. Jika pengunjung lelah berjalan kaki di kawasan wisata Monas, cobalah untuk menaiki kereta wisata. Selain gratis, menaiki kereta wisata juga mampu menghindari dari terik panas ibu kota Jakarta. Kelima, berolahraga atau berwisata kuliner. Taman yang ada di sekitar Monumen Nasional berupa sebuah hutan kota yang dirancang berbentuk taman. Bisa menjadi arena untuk berolahraga. Selain itu, jika perut lapar, kunjungilah beragam wisata kuliner yang ada di kawasan Monas. Tips berkunjung ke Monas. 1. Pilih waktu yang tepat. Untuk berkunjung ke Monas, alangkah lebih baik jika berkunjung di pagi hari serta menghindari hari libur. Berkunjung pada pagi hari bisa menghindari dari antrian panjang, serta jika pada hari libur Monas akan sangat ramai dan sesak. Yang kedua, membawa payung. Kendaraan memang hanya bisa parkir di ujung taman, sehingga pengunjung diharuskan berjalan kaki sekitar 300 meter untuk sampai ke Tugu Monas. Membawa payung bisa menjadi solusi untuk menghindari terik panas matahari. Yang ketiga, membawa barang secukupnya. Selama berkunjung ke Monas, diusahakan tidak membawa bekal makanan atau minuman serta barang berlebih. Selain lebih praktis, di sekitar kawasan Monas juga terdapat banyak pedagang makanan yang siap menolong saat perut lapar. Yang keempat, menyiapkan kamera. Agar momen Anda bisa menjadikan dengan terbaik, jangan lupa untuk menyiapkan kamera perlengkapan pendukung, terutama baterai yang memadai, sehingga kalian bisa mendokumentasikan Monumen Nasional dengan leluasa. Kesimpulan, setelah kita semua selesai menguraikan berbagai hal tentang Monumen Nasional, maka kita semua menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, Monumen Nasional merupakan salah satu dari monumen peringatan yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat melawan penjajah Belanda. Yang kedua, Monas melambangkan semangat juang bangsa Indonesia dalam berperang merebut kemerdekaan yang dilambangkan pada tugu dan api abadi di puncak. Yang ketiga, Monas menunjukkan keagungan negara Indonesia, tak hanya kota Jakarta. Yang keempat, Monumen Nasional selalu berkembang menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Saran berkunjung ke Monas. Yang pertama, kepada pengelola Monas, kita semua berharap Monumen Nasional dapat berkembang baik dari waktu ke waktu. Yang kedua, kepada pengunjung, kita semua berharap pengunjung dapat menjaga keamanan, keindahan dan ketertiban di Monas. Yang ketiga, kepada warga negara Indonesia, kita semua itu berharap untuk selalu menjaga ketertiban di Monas.
Jangan sampai terjadi kerusuhan atau kekerasan yang dapat merusak tugu nasional tersebut.